العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. خصوص المؤلف هذا الكتاب جواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية للإمام محمد بن عبد الله الجرداني الحسني رحمه الله وأشهد رحمه الله. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan atas kehadiran Allah yang telah banyak memberikan limpahan nikmat, karunia iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kitab kita Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Sebelum-sebelumnya kita membahas tentang hadis pertama tentang niat. Di dalam beberapa kitab karangan para ulama, di sini Imam Nawawi menganjurkan untuk setiap dari orang yang ingin mengarang daripada kitab, maka dianjurkan untuk memulai dengan pembahasan masalah niat. Maka itu tolak ukur daripada amal perbuatan kita semua. Amal tanpa niat, maka amal tersebut tidak sah, tidak diterima. Apalagi amal itu sebuah kewajiban seperti solat, seperti apa lagi, puasa. Dan semua itu kalau tidak dilandasi, tidak dilafazkan atau tidak diniatkan dalam hati, maka perbuatan atau ibadah tersebut tidak sah. Maka niat adalah salah satu kewajiban dan rukun daripada segala ibadah yang kita kerjakan. Baik itu yang wajib ataupun yang sunnah ataupun yang mubah sekalipun, ini dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk memperbaiki yang namanya niat. Tidur kita bisa menjadi ibadah kalau dengan niat yang baik. Tidur kita yang sampai berjam-jam, 1 jam sampai 2 jam, itu bisa dinilai ibadah kalau sebelumnya kita berniat, aku tidur ini ya Allah untuk istirahatkan badanku supaya nantinya aku bangun bisa semangat untuk solat, bisa semangat untuk menghafal, bisa semangat untuk menaqra'ul Quran, bisa semangat untuk lain sebagainya. Pokoknya diniatkan dengan baik, maka tidur tadi dicatat sebagai ibadah. Maka jangan tinggalkan yang namanya niat. Apapun itu, niatkan dengan baik supaya perbuatan kita yang tadi mubah dicatat sebagai ibadah. Juga mandi, niatkan dengan niat yang baik supaya bersih. Niat dengan untuk menjaga perasaan orang lain. Ketika orang lain mendekat dengan kita, wangi. Jangan sampai orang dekat dengan kita bawa masam, dosa kita. Faham tak? Ya, niatkan dengan baik, mandi supaya orang tidak terganggu dengan bau kita. Itu juga hukumnya sangat luar biasa ya. Nilai ibadahnya sangat luar biasa ya. Bahkan ada satu kitab daripada ulama yang mengarang, yang membahas tentang niat ya. Dari awal sampai akhir dia membahas tentang niat. Segala apapun ibadah perbuatan dibahas di situ. Nama ulama ana lupa, pokoknya Habib ya. Dijelaskan oleh cicitnya
Syekhana Khalil Dora Ismail. Beliau menyebutkan ada satu kitab yang membahas tentang niat ya. Di dalamnya dibahas tentang niat, tak ada yang lain. Niat mandi itu sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh terdahulu supaya kita dapat keberkahan, supaya kita dapat nilai ibadah. Niat meminum air putih ada dibahas juga. Pokok panjang lebar disebutkan di situ. Niat minum kopi juga ada niatnya dari salafus soleh. Niat apa lagi? Pokoknya semua yang perbuatan biasa itu bisa dinilai ibadah dengan diniati yang baik. Jadi jangan sia-siakan untuk masalah niat ya. Jangan sia-siakan. Ini fadl dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada umat yang lain kecuali kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka sekali lagi jangan pernah tinggalkan yang namanya niat. Jangan kebalik melakukan sesuatu yang dilarang dia niatnya untuk baik. Tak bisa, tetap dihukumi dosa dia melakukan perbuatan yang dilarang tapi niatnya baik. Tak ada istilah seperti itu. Jadi sekali lagi diniatkan dengan niat yang baik. Segala apapun itu, baik perbuatan yang mubah, yang remeh sekalipun, tetap diniatkan dengan niat yang baik. Baik, di sini dijelaskan lagi kama hukiya anna akhawaini kana ahaduhuma 'abidan wal akharu 'asiyan. Faja'a iblis yawman ilal 'abidi wa qala lahu wa asifan 'alaika dhayya'ta amraka fi umrika fi hasri nafsika wa is'abi badanika wa atlaka nafsaka fi syahwatiha wa qala fi nafsihi la'alli unzila ilayya akhi fi asfalid dar wa uwafiqu ala ma huwa fihi minal ladzati thumma atu. Dikisahkan, diriwayatkan ada suatu cerita tentang dua orang bersaudara yang salah satu keduanya tersebut, dua beradik ni diceritakan, satunya termasuk ahli ibadah, adiknya seorang asian yang suka bermaksiat. Abangnya suka ibadah, adiknya suka bermaksiat. Faja iblis, maka iblis mendatangi pada suatu hari, iblis mendatangi kepada kakaknya yang suka ibadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahu, dan berkata iblis kepada abid, si kakak yang ahli taat tadi, wa asifan alaika, sungguh sayang sekali kepada dirimu ini, kamu telah menyia-nyiakan umurmu, kata iblis. Dia membisikkan kepada orang ibadah tadi, ahli ibadah tadi. Dia membisikkan, sayang sekali kau ni, kau sia-siakan umur kau masih muda, kau habiskan untuk taat kepada Allah, sia-sia kau, kata iblis. Wa is'abi badanika, dan kau sudah membikin badanmu capek, lelah, kata iblis. Maka iblis memberikan masukan kepada dia, sebaiknya kau gunakan umur kau untuk memuaskan nafsu, kata iblis. Kau masih muda, apa capek-capek untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, sayang sekali kau ni, kata iblis. Maka berkata kepada dirinya, oh iya benar juga, kata. Yang tadi ni sudah dibisikkan dengan iblis ni, digoda dengan iblis, benar tak kata dia ni, bisikan dia. Cuba-cuba je aku ya, sekali-sekali tak apa.
untuk melakukan maksiat, nanti aku tobat kata dia. Coba-coba seperti adikku yang maksiat, sudah terbujuk daripada godaan syaitan. Wa amal asi, adapun yang adiknya yang suka bermaksiat tadi, fa innahu istayqadha min sakrihi fawajada nafsahu fi halati radiatin. Maka adiknya yang suka maksiat tadi, suka melakukan dosa, suka mabuk-mabukan, suka pacaran dan lain sebagainya, pokok maksiat dilakukannya, dia menemukan, dia mengintrospeksi dirinya, bermuhasabah dirinya fi halatin radiah. Ngapa diriku ni macam gini? Hina diri aku ni, suka bermaksiat, suka berbuat dosa, tidak taat kepada Allah. Pokok dia bermuhasabah, dia merenungkan dirinya, ngapa diri aku ni macam ni terus, tak bisa berubah, tak bisa jadi orang taat. Dia merenungkan dirinya. Qad bala ala thiyabahu wa mabruhun ala turab, sehingga bajunya tersebut itu basah dan berdebu. Pokoknya lama dia merenungkan dirinya, ngapa diri aku ni macam gini terus, katanya. Faqala qad afnaitu umri fil ma'asi. Maka dia berkata kepada dirinya sendiri yang tadi adiknya suka maksiat tadi, sesungguhnya aku telah menyia-nyiakan umurku untuk bermaksiat saja, tak pernah ibadah, suka berbuat dosa. Dia bilang kepada dirinya, wa akhi yataladzaz bi ta'ati rabbahu, sedangkan saudara aku, kakakku, abangku ini, dia sudah berasik-asikan, sudah mendapatkan kelezatan beribadah kepada Allah. Dia yang pertama, dia mengintrospeksi diri dia, bahwasanya diri dia hina, banyak dosa, dia pengen mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Masya Allahnya, dia berhusnuzon lagi kepada kakaknya tadi tu. Dia mengira kakaknya sedang bernikmat, menikmati ibadahnya kepada Allah. Padahal kakaknya tadi pengen untuk melakukan maksiat. Dia husnuzon kepada kakaknya tadi. Tsumma taba wa nawal khair. Kemudian yang adiknya suka maksiat tadi ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nawal khair, dan dia berniat dengan baik, dan dia sudah bertaubat, dia sungguh-sungguh dengan niat yang baik, aku mau berubah, aku mau jadi orang yang taat seperti kakakku yang ahli ibadah. Pokoknya dia niat dengan niat yang baik, banyak dia niatnya. Wa qala'a liwafiqa akhahu 'ala ta'ah. Maka dia ni dua beradik tinggal satu rumah. Rumah tu ada tingkat dua, loteng lah istilah. Kakaknya yang ahli ibadah beribadah terus dia setiap hari di kamar di atas, beribadah dia sampai tak turun-turun. Adiknya yang suka maksiat ni kamar di bawah. Suka maksiat dia, disko lah dia, joget lah, pokok maksiat lah dia. Akhirnya yang adiknya tadi ni bertaubat dan berniat dengan niat yang baik. Dia mau menghampiri kakaknya yang berada di atas loteng tingkat 2. Dia pas naik tangga mau ngagak kakaknya, wa nazala akhahu ala niyatil maksiyah. Sedangkan adiknya tadi kakaknya tadi tu sudah tergoda dengan syaitan untuk menikmati, untuk berniat untuk melakukan maksiat. Dia pun mau turun ngagak adiknya. Kakaknya tadi mau naik adiknya tadi mau naik, kakaknya mau turun. Pas berdua mau naik, tangganya roboh. Fasaqata ala akhihi fawaqa'an mayyitaini fa yahsyurul 'abidu ala niyatil ma'siyah wa yahsyurul 'asi ala niyatil ta'ah. Maka ketika kakak tadi mau naik, adiknya mau kakak tadi mau turun, adik mau naik, tangganya roboh. Akhirnya dua-duanya jatuh dan mati dua-dua.
dengan membawa niat masing-masing. Kakak tadi dengan membawa niatnya untuk maksiat, untuk meniru daripada adiknya suka maksiat, dia mati dalam keadaan bawa niat maksiat. Sedangkan adiknya tadi yang sebelumnya ahli maksiat, dia bertaubat dan membawa niat taat, niat untuk berubah, bertaubat, bertaat kepada Allah, dia mati dalam keadaan membawa niat yang baik. Maka dikatakan di sini yang kakak tadi sebelumnya ahli ibadah, tapi ketika dia berniat dengan untuk maksiat, maka dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dia dibangkitkan kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Sedangkan adiknya tadi yang sebelumnya suka bermaksiat, suka banyak dosa, suka berbuat dosa, ketika dia bertaubat dan dia memperbaharui daripada niatnya untuk menjadi orang baik, dia mati dalam keadaan membawa niat yang baik. Dia pun dibangkitkan bersama orang-orang yang berniat dalam ketaatan. Nah, ini hati-hati. Ini kisah yang sangat-sangat harus kita pikirkan dan harus kita renungi. Artinya apa? Jangan sampai kita salah dalam niat, apalagi mau merasakan yang namanya maksiat. Walaupun sebentar, walaupun sesaat, kita tak tahu ajal kita kapan datang. Walaupun tadi kita sebelum baca Quran, sebelumnya ahli ibadah, banyak sujudnya, banyak solat tahajudnya, banyak sedekahnya, banyak solat-solat dan lainnya, pokoknya ahli ibadah, ketika tergoda dengan sesuatu untuk melakukan maksiat, dia ingin bermaksiat kepada Allah, maka ketika dia dalam keadaan ingin bermaksiat, ajalnya menjemputnya, dia mati dalam keadaan su'ul khatibah. Ini na'udzubillah ya, hati-hati. Jangan sekali-kali berniat dengan niat yang tidak baik, apalagi niat untuk maksiat. Na'udzubillah. Subhanallah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada niat-niat yang buruk, apalagi niat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hikayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu berhusnuzon kepada orang. Jangan menilai orang-orang yang melakukan maksiat sekarang ini dia tergolong orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ridha Allah, bahkan tergolong penghuni neraka. Jangan sampai kita mengklaim seperti itu. Kita tidak tahu, bisa saja dia nanti bertaubat, kemudian dia dengan niat yang baik untuk memperbaiki dirinya, untuk menjadi orang yang taat. Kita tidak tahu, ketika ajalnya menjemput, dia bisa masuk surga. Maka jangan sampai kita suuzon kepada orang lain. Jangan sampai kita bilang, misalnya kita ni yang mondok ni, dolok kau mondok ni macam gini tabiat kau. Dia tu dolok macam gini, sama tak beri dia. Pokok di luar pun dia macam seperti yang dolok. Jangan seperti itu. Kalau dia sebelumnya tak baik, kemudian kita lihat dia sudah berubah, kita harus husnuzon dan kita harus berbuat baik kepada dia, dan kita harus senang kepada dia karena dia mau berubah. Jangan mandang sebelum-sebelumnya, tapi mandang kepada yang akhirnya ya. Yang terpenting adalah selalu berhusnuzon kepada orang, sehingga kita ditetapkan hati kita untuk menjadi orang yang selamat daripada hati-hati yang dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melenceng daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila innaha tufi takhsisul alfaz bin niyah fi zaman wal makan wa illam yakun fil lawzi ma yaqtadi dhalik kaman halafa la yadkhulu dar fa fulan wa arada fi syahri kadza aw sunnah kadza aw sana kadza.
أو حلف لا يكلم فلان وأراد كلامه بالقاهرة مثلا دون غيرها فإن لم ما نوى ولا كفارة عليه. Dan ketika kita berniat dengan sebanyak-banyaknya, kita mau ini, niat kita untuk ini, untuk itu, kita banyak-banyakkan niat yang baik, maka itu tidak tercatat sebagai kafarah ataupun sebagai nazar. Kalaupun tidak tercapai apa yang kita niatkan, maka itu sudah dicatat oleh Allah sebagai ibadah kebaikan. Ya. Kalau sudah tak tercapai, di sisi Allah sudah tercatat. Misalnya kita pengen, ya Allah berikan aku jadikan aku orang kaya, niatnya untuk supaya bisa bantu orang banyak, ya Allah, bisa menolong orang banyak, ya Allah, menolong orang miskin dan lain sebagainya, jadikan aku orang kaya, ya Allah. Niatnya baik. Ketika tak sampai, maka niat tadi bisa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah seperti layaknya orang-orang yang suka menolong, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul niyatul mu'min khairun min amalihi, atau di hadis lain niyatul mu'min ablagh min amalihi. Niatnya seorang mukmin tersebut itu lebih baik daripada amalnya, daripada actionnya, daripada perbuatannya. Artinya kalau tak sampai dia mau buatnya, atau dia tak sempat untuk melakukan niat yang baik tadi, maka sudah tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang sudah melakukan kebaikan. Walhasil, jangan tinggalkan untuk niat yang baik, ya. Paham tu? InsyaAllah, ya. Jadi itulah hikayat yang bisa disampaikan dalam kitab ini. Mudah-mudahan bisa membawakan perubahan untuk kita semua, sebagai khususnya sebagai pelajar ataupun santri, anak santri, kalian pun juga santri. Mudah-mudahan kita tetap selalu berusaha memperbaiki niat kita, jangan sampai salah niat kita di sini untuk belajar, menghilangkan kebodohan, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para ulama. Jangan niat belajar supaya nanti dapat pujaan, dapat pujian, dapat kehormatan. Jangan sampai kita niat seperti itu. Kalau kita niat seperti itu, niat belajar untuk supaya dihormati, niat belajar supaya jadi ulama, niat belajar supaya jadi orang yang dimuliakan dan lain sebagainya, jangan sampai seperti itu. Maka kalau kita berniat seperti itu, kita dapatkan apa yang kita niat, pujian saja yang kita dapatkan. Tapi kalau kita niatnya hanya karena Allah, maka apa-apa yang kita hajatkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai niat salah dalam berniat, ya. Jangan sampai salah berniat. Nah, yang harus diperbaiki dari sekarang ni, niat kita belajar untuk apa? Jangan sampai salah niat. Kalau salah niat, maka sangat berbahaya untuk kita masing-masing, ya. Bisa menuju daripada jalan kesengsaraan, jalan daripada kecelakaan untuk kita. Apalagi